Pihak kepolisian akhirnya mengendus cinta segitiga antara Ruslan, Yoga, dan Wati. Hingga akhirnya pihak kepolisian pun memutasikan si Yoga ke Polsek Sananwetan. Dan si Ruslan dimutasikan ke Polda Jawa Timur yang bertempat di Surabaya. Ruslan pun menemui Muat dan meminta Muat untuk memisahkan antara Yoga dan Wati. Selain itu juga Muat diminta oleh Ruslan untuk menghabisi nyawa si Yoga. Ruslan pun memberikan imbalan sebesar 5 juta kepada Muat. Halo bosku, selamat datang di Goods TV. Kasus seorang perwira yang menghabisi anak buahnya dengan menggunakan jasa orang lain. Kasus ini bermula terjadinya cinta segitiga di antara seorang perwira dengan anak buahnya yang bernama Yoga, sekaligus bersama seorang perempuan yang merupakan seorang LC karaoke. Selain itu juga wanita tersebut adalah seorang janda beranak satu. Hingga akhirnya perwira tersebut menjadi otak atau dalang pembunuhan terhadap si Yoga. Ingin tahu kisah selengkapnya? Kita akan bahas di Goods TV. Seorang polisi yang bernama Bribtu Yoga merupakan anggota polisi atau Polres Blitar, memiliki hubungan gelap atau hubungan terlarang dengan seorang wanita yang bernama Wati. Wati ini adalah seorang LC karaoke. Selain itu juga Wati adalah seorang janda anak satu. Nah, di sisi lain si Yoga ini sudah memiliki istri dan satu orang anak. Hingga suatu ketika ternyata seorang perwira yang merupakan Wakapolres dari Polres Blitar memiliki hubungan terlarang juga dengan Wati. Dan Wakapolres ini yang bernama Ruslan memiliki hubungan dengan Wati. Tidak hanya sekedar hubungan, Wati dan Ruslan juga sering melakukan perjalanan bersama atau jalan bareng, bahkan sudah melakukan hubungan selayaknya suami istri. Tetapi sikap Ruslan akhir-akhir ini menjadi posesif. Hingga akhirnya Wati pun merasa terkekang dengan sikap posesif dari Ruslan. Sikap posesif Ruslan ini bukan tidak beralasan, melainkan karena Ruslan sudah mengetahui bahwa Wati sebelumnya memiliki hubungan gelap dengan Yoga. Karena saking posesifnya Ruslan hingga mengekang Wati agar tidak menjalin hubungan dengan siapapun. Dengan sikap posesifnya Ruslan, Wati pun merasa tidak nyaman dan ingin menghindar dari Ruslan. Hingga suatu ketika Ruslan mendatangi rumah Wati. Tetapi Wati tidak ingin menemuinya. Tetapi Ruslan berusaha dan melihat sandal laki-laki di depan kontrakan rumah Wati. Karena melihat sandal pria di depan rumah kontrakannya Wati, si Ruslan pun menjadi marah dan menjadi seekor banteng. Hingga akhirnya Ruslan pun ingin memaksa masuk ke dalam rumah. Karena Wati pun merasa khawatir di antara Yoga dan Ruslan pun akan terjadi pertengkaran, hingga akhirnya Wati pun menghalang-halangi si Ruslan agar tidak bisa masuk ke dalam. Suatu hari, orang tua Wati melaporkan kelakuan anaknya dengan Bribtu Yoga itu ke Polres Blitar dengan tujuan agar mereka berdua bisa dipisahkan, karena orang tua Wati ini takutnya kalau anaknya dituduh merusak hubungan atau rumah tangga orang lain. Pihak kepolisian akhirnya mengendus cinta segitiga antara Ruslan, Yoga, dan Wati. Hingga akhirnya pihak kepolisian pun memutasikan si Yoga ke Polsek Sananwetan dan si Ruslan dimutasikan ke Polda Jawa Timur yang bertempat di Surabaya. Meskipun sudah saling berjauhan, tetapi si Ruslan ini tidak terima senang dengan sikap Wati dan si Yoga. Suatu hari si Ruslan mencari seorang guru spiritual dan dia menemukan seorang guru spiritual yang bernama Muat. Muat ini adalah seorang guru ngaji yang memiliki banyak murid. Selain dia guru ngaji, dia juga memiliki kekuatan supranatural. Ruslan pun menemui Muat dan meminta Muat untuk memisahkan antara Yoga dan Wati.
Selain itu juga Mu'ad diminta oleh Ruslan untuk menghabisi nyawa si Yoga. Ruslan pun memberikan imbalan sebesar 5 juta kepada Mu'ad. Karena sudah menerima imbalan sebesar 5 juta, Mu'ad pun langsung dengan cekatan melakukan ritual spiritualnya, yaitu santet kepada Yoga. Setelah beberapa hari, ternyata hasil santet Mu'ad tidak berhasil. Ruslan pun mendatangi kembali si Mu'ad untuk mengembalikan uangnya yang sebesar 5 juta. Tetapi apa daya, uang 5 juta tersebut sudah habis dipakai oleh Mu'ad. Disitulah Ruslan mulai geram, hingga akhirnya dia mengancam bahwa akan menghabisi Mu'ad dan keluarganya. Ruslan pun meminta Mu'ad untuk menyelesaikan hidup Yoga secara langsung. Tapi si Mu'ad ini masih pikir-pikir tuh. Akhirnya si Mu'ad mencari seorang pembunuh bayaran yang memang spesial di bidangnya. Nah, suatu hari si Mu'ad menemukan seseorang yang ahli di bidangnya. Tetapi orang tersebut justru meminta imbalan sebesar 100 juta rupiah. Mu'ad pun tidak mengiyakan apa yang menjadi permintaan pembunuh bayaran itu. Mu'ad mengkomunikasikan dengan si Ruslan. Tetapi si Ruslan menawar pembunuh bayaran itu dan hingga akhirnya mendapatkan deal-deal yang sudah dipastikan bahwa pembunuh bayaran itu akan melaksanakan tugasnya. Suatu ketika akan melakukan aksinya, ternyata si pembunuh bayaran itu sudah meninggal dikarenakan sakit. Dikarenakan pembunuh bayaran yang akan turun langsung meninggal dunia. Nah, di sini Ruslan pun mulai geram. Dia pun memaksakan kehendaknya kepada Mu'ad untuk melakukan eksekusi Yoga secara langsung. Karena sudah terpepet dan takut, si Mu'ad pun akhirnya mengiyakan apa yang menjadi keinginan si Ruslan. Tetapi Mu'ad minta imbalan sebesar 10 juta. Setelah terjadi deal-dealan antara Mu'ad dan Ruslan, akhirnya si Mu'ad pun mengajak seorang muridnya yang bernama Zaini dengan mengendarai motor muridnya menuju rumah Yoga di Giria Rahma, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Setelah beberapa waktu di perjalanan menuju Blitar, akhirnya mereka berdua tiba di rumah Yoga. Si Mu'ad sama Zaini ini hanya membawa sebuah tas ransel, di mana tas ransel itu digunakan untuk mengisi sebilah belati dan dompet yang mereka bawa. Setelah melakukan perjalanan beberapa jam dari Surabaya menuju Blitar, akhirnya mereka berdua sampailah di rumah Yoga. Saat bertamu, ternyata si Yoga tidak ada di rumah. Mereka berdua hanya menemui istri si Yoga. Istri si Yoga pun menyampaikan bahwa suaminya sedang melakukan dinas. Karena tidak menemui Yoga, akhirnya si Mu'ad dan Zaini pun berpamitan pulang. Ternyata mereka berdua tidak berpamitan pulang. Mereka berdua justru menuju ke Polsek Sananwetan. Saat sore hari, mereka tidak melihat kendaraan yang digunakan Yoga setiap harinya, yaitu Beat hitam yang sering dipakai Yoga. Mereka berdua pun bergegas kembali ke rumah Yoga. Sesampai di rumah Yoga kembali, ternyata Yoga juga belum ada di rumah dan hanya istrinya. Istrinya pun menelpon si Yoga dan menanyakan kapan dia akan pulang karena ada orang yang mencarinya karena urusan bisnis. Setelah 2 kali mereka datang ke rumah Yoga tetapi Yoga tidak ada di rumah, akhirnya mereka berdua pun menunggu di depan Polsek Sananwetan. Tepat jam 19.30 tanggal 31 Desember tahun 2022 mereka melihat motor Beat hitam keluar dari Polsek Sananwetan. Mu'ad pun seketika menghentikan pengendara motor itu karena untuk meyakinkan bahwa itu si Yoga atau bukan, dia pun bertanya, "Apakah kamu Yoga?" Yoga pun tidak menaruh kira bahwa akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak ada pun rasa curiga di dalam hati Yoga. Yoga pun dengan santainya menjawab, "Iya, saya Yoga." Setelah mengetahui bahwa pengendara motor Beat itu adalah Yoga, Mu'ad pun tanpa basa-basi langsung menghunuskan sebilah belatinya kepada Yoga. Awalnya tidak mengenai dan si Yoga pun melakukan perlawanan. Dan hunusan kedua tepat di leher Yoga hingga mengakibatkan luka dalam di bagian leher. Yoga pun tidak tinggal diam, dia terus melakukan perlawanan. Bahkan si Mu'ad setelah melakukan aksinya, dia berniat untuk melarikan diri. Setelah bersiap untuk melarikan diri, ternyata helm yang dipakai oleh Yoga sempat dipukulkan kepada si Mu'ad. Setelah mereka sudah berada di atas motor,
Muat pun sempat mengejarnya dan menarik tasnya yang dikenakan oleh si Muat itu tadi. Muat dan Zaini pun akhirnya bisa melarikan diri, tetapi tas yang dipakai mereka pun tertinggal karena ditarik oleh si Yoga tadi. Ternyata perkelahian mereka ini dilihat oleh warga sekitar. Akan tetapi warga sekitar itu takut untuk mendekat saat kejadian. Setelah kejadian dan melihat Yoga sudah bersimbah, maka masyarakat pun mendekat dan menolong si Yoga. Ada satu orang masyarakat yang melihat tas berwarna biru itu, mengambilnya dan menyimpannya di atas motor, beranggapan bahwa tas tersebut adalah tas milik Yoga. Setelah melihat pelaku sudah melarikan diri, Yoga pun akhirnya kembali ke Polsek Sananwetan yang jaraknya tidak jauh, ya kurang lebih 500 meter. Sembari memegangi luka yang terdapat di lehernya, Yoga pun memaksakan diri kembali ke kantornya atau di Polsek Sananwetan. Sesampai di kantor, Yoga pun meminta pertolongan kepada teman-temannya. Dan akhirnya teman-temannya pun menolong si Yoga. Tak lama pun Yoga terkapar. Akhirnya teman-temannya pun berinisiatif untuk membawa Yoga ke rumah sakit. Naasnya saat di perjalanan Yoga sudah tidak tertolong lagi dan menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah mengeksekusi, Muat pun menemui si Ruslan untuk mengambil imbalan yang sudah dijanjikan. Dari imbalan yang dijanjikan tadi, akhirnya si Muat membawa anak dan istrinya keluar kota. Saat itu juga Muat berpindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran polisi. Pihak polisi pun tidak tinggal diam, akhirnya membentuk sebuah tim bersama Polda Jawa Timur. Hingga akhirnya dia menemukan sebuah identitas yang berada di dalam tas biru itu, sebuah KTP milik Zaini. Polisi pun langsung melakukan pengejaran terhadap Zaini. Setelah Zaini ditangkap, akhirnya Zaini pun mengakui bahwa dirinya hanya diajak seorang guru ngajinya yang bernama Muat. Pihak kepolisian pun terus mengejar si Muat dan akhirnya Rabu tanggal 16 Januari 2023 sore, tim Sus Polda Jawa Timur lantas membekuk Muat di tempat persembunyiannya di Dusun Kerajaan Desa Pesawahan Tiris, Probolinggo. Saat penyidikan berlangsung, Muat pun mengakui bahwa dia memang yang mengeksekusi Yoga saat itu. Tapi dia juga mengakui bahwa dia hanya diperintah dari Kompol Ruslan yang bertugas di Ditpam Optik Polda Jawa Timur. Dari pengakuan Muat ini, akhirnya Kompol Ruslan langsung diperiksa dan ditahan di rutan Polda Jawa Timur. Ia kemudian ditetapkan sebagai otak pembunuhan berencana Bribtu Yoga, mantan bawahannya saat berdinas di Kota Blitar saat itu. Rabu 4 September 2013, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Blitar menjatuhkan Kompol Ruslan dengan hukuman 16 tahun vonis penjara. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa sebelumnya, yaitu sebesar 8 tahun vonis penjara. Vonis yang sama juga 16 tahun penjara dijatuhkan kepada Muat, yakni pelaku utama pembunuhan. Sedangkan Zaini yang turut membantu dalam proses pembunuhan itu dijatuhi vonis 9 bulan pidana penjara. Meskipun Kompol Ruslan telah dijatuhi vonis dan hukuman, ternyata Ruslan masih berstatus polisi aktif. Selain itu juga Ruslan masih menerima gaji, dan pada tanggal 17 April 2017 akhirnya Ruslan baru diberhentikan secara tidak hormat yang dipimpin langsung oleh Kapolda Jawa Timur saat itu. Apaan ini? 4 tahun di dalam penjara masih berstatus polisi aktif dan masih menerima gaji. Yang membuat geleng-geleng kepala lagi, ternyata si Ruslan pada persidangan sempat meminta maaf kepada orang tua Yoga bahwa dirinya berdalih kejahatan yang dilakukan karena ingin menjaga keharmonisan keluarga Bribtu Yoga, yakni antara Bribtu Yoga dengan istrinya yang sudah memiliki anak satu. Nah, itu kisah seorang perwira yang membunuh bawahannya menggunakan tangan orang lain karena terjadi cinta segitiga dengan dalih ingin memperbaiki hubungan anak buahnya dengan istrinya. Jika bosku suka dengan video-video seperti ini, jangan lupa subscribe dan like. Terus stay tune di channel Goods TV. Sampai jumpa, dadah.